Halo semua, kembali lagi bersama Mimin Bejo TV Channel. Nah, kali ini kita melanjutkan film yang berjudul John Wick Chapter 3 yang dirilis tahun 2019. Seperti apa keseruan ceritanya? Sebelum mulai, Mimin ingatkan lagi, jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Dan Mimin banyak-banyak berterima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. I'd say the odds are about even. Yes, sir, Mr. Wick. 20 minutes. Kita akan melihat John Wick yang masih terus berlari setelah status ekskomunikadonya dipublikasikan dan hanya memiliki waktu 1 jam sebelum para anggota pembunuh bayaran di seluruh dunia mengincarnya. Nama John Wick terlihat berada di peringkat paling atas, sekaligus memiliki harga paling tinggi yaitu 14 juta dolar untuk siapapun yang bisa membunuhnya. Tak ingin anjingnya menjadi korban, John Wick pun memutuskan untuk menitipkannya ke Continental agar si anjing bisa aman. John Wick sendiri dengan cepat pergi ke perpustakaan yang dimana dia menyimpan buah medali dan kalung salib yang akan membantunya nanti. Tak lama muncul seorang assassin berbadan tinggi besar dimana dia ingin segera membunuh John Wick. Meski dia sadar bahwa waktunya belum dimulai, tetapi karena tak ingin melewatkan kesempatan, assassin itu pun langsung menyerang John Wick dan terjadilah perkelahian menarik di mana kita akan melihat kemampuan John Wick yang ternyata dia tidak hanya bisa membunuh dengan sebatang pensil tetapi juga bisa membunuh menggunakan sebuah buku. Dengan sisa waktu 10 menit sebelum ekskomunikado, John Wick pun pergi ke dokter yang merupakan salah satu anggota kriminal. John Wick meminta si dokter untuk mengobatinya. Hingga saat waktunya tiba, akhirnya John Wick pun resmi dan sah untuk dibunuh. Setelah lukanya dijahit, John Wick pun dengan cepat lari, di mana dia menuju ke sebuah museum senjata api, yang di situ ada beberapa assassin yang melihatnya. Saat para assassin datang, John Wick pun langsung melepaskan tembakannya, kemudian dilanjut dengan pertarungan jarak dekat, di mana John Wick memanfaatkan senjata yang ada di museum hingga bisa membantai seluruh para assassin tersebut dengan sangat brutal. Terakhir, John pun melayangkan sebuah kapak tepat di kepala assassin yang masih hidup. Si anjing sendiri baru saja tiba di Hotel Continental, di mana di situ ada si resepsionis yang dengan senang hati merawatnya. Kembali ke John Wick, di mana dia lagi-lagi diserang oleh assassin lainnya di sebuah kandang kuda. Setelah berhasil mengalahkan mereka, John Wick pun berhasil kabur dengan menaiki kuda, di mana si John Wick lagi-lagi dikejar oleh 2 assassin bermotor yang justru tewas. Kita akan melihat harga John Wick dari 14 juta naik ke 15 juta dolar yang menandakan bahwa John Wick sangat sulit sekali untuk didapatkan. John Wick pun pergi ke sebuah teater dan menunjukkan sebuah kalung salib sebagai tiket masuk, di mana teater itu merupakan tempat John Wick dilatih dulunya. Tujuan John Wick ke sana adalah untuk meminta pertolongan kepada seorang wanita, panggil saja Madam, di mana si Madam ini mengelola tempat latihan pembunuh dengan berkedok teater, yang mana John Wick adalah salah satu anak didiknya yang sukses berkarir dalam dunia kriminal. Adegan berpindah ke Continental yang dimana kita akan melihat karakter baru bernama The Adjudicator, dimana wanita ini merupakan utusan langsung dari High Table yang bertugas sebagai hakim lapangan untuk mengusut kasus John Wick. Alhasil Winston, sang pemilik Hotel Continental, terkena getahnya, dimana dia dipecat sebagai manajer di sana dan diberikan waktu 7 hari untuk merapikan semua laporannya, karena ternyata Winston ketahuan membantu John Wick ketika di taman dan malah memberi waktu 1 jam untuk kabur. The blood was spilt on the grounds of the Continental, was it not? Oh, yes. I'm not here for Mr. Wick. I'm here because Mr. Wick broke the rules in this hotel. Who broke the rules in my hotel? This is exactly the problem. Yes, you have 7 days.
Selanjutnya adjudikator pun mendatangi Raja Pengemis yang bernasib sama seperti Winston, di mana dia dipecat dari kepemimpinannya sebagai Raja Pengemis dan diberikan waktu 7 hari untuk masa pergantian. Namun Boir yang congkak nampak tak terima dengan itu, tetapi dia tidak punya pilihan lain, karena jika dia melawan adjudikator, sama saja dia melawan High Table. You gave John Wick 7 bullets, and yet you gave John Table is giving you 7 days. This Kimber Knight. John Wick sendiri terlihat sudah berada di Mesir, di mana dia bertujuan untuk menemui seorang teman lamanya yang merupakan manajer The Continental cabang Mesir. Ketika berjalan di lorong gelap, John Wick pun sempat diserang oleh beberapa assassin di sana, namun berhasil dihentikan oleh ajudan si manajer. Setelah masuk ruangan, John pun disambut oleh 2 ekor anjing galak, dan tak lama muncullah sang manajer yang ternyata seorang wanita cantik yang bernama Sofia. Langsung menunjukkan segelnya. Si Sofia ini ternyata pernah tertolong oleh John Wick dulu agar anaknya bisa aman, sehingga John datang kembali untuk meminta pertolongan balik padanya. Sama seperti madam yang enggan menolong John Wick yang status sudah ekskomunikado. Sofia pun menolak memberi John pertolongan, tetapi karena Sofia teringat akan sumpahnya dan memiliki rasa empati yang tinggi, dia pun akhirnya bersedia menolong John Wick. If I make one mistake, if you're not gonna kill him, one enemy. John Wick sendiri hanya meminta tolong Sofia untuk membawanya kepada seorang pria yang merupakan bawahan langsung The High Table untuk meminta saran kepadanya. Di sisi lain, kita akan melihat si adjudikator sedang menemui seseorang penjual sushi, di mana si penjual sushi itu adalah assassin yang khusus bekerja untuk High Table. Beliau bernama Zero, dan di belakang ada Kang Yayan dan Kang Cecep yang merupakan anak buah dari Zero. Adjudikator menugaskan Zero dan kedua anak buahnya untuk memberi pelajaran kepada para pengkhianat yang sudah memberi pertolongan kepada John Wick sebagai peringatan bahwa High Table tidak main-main dengan aturannya. Dimulai dengan mendatangi teater madam, Kang Yayan dan Kang Cecep membantai semua anak buah si madam sampai tak tersisa. Tak lama muncul adjudikator untuk mengonfirmasi bahwa ini sebagai hukuman karena menolong John Wick. Si madam sendiri harus memberikan darahnya dengan cara mengulurkan kedua tangannya lalu ditusuk oleh pedang. I will be of service. I have served. Sementara itu kita akan melihat John Wick yang sedang dibawa oleh Sofia untuk menemui salah satu bawahan langsung dari High Table, di mana John Wick ingin bertemu langsung dengan pemimpin The High Table dengan tujuan untuk meminta kembali keanggotaannya dan berdamai dengan mereka. Tapi ternyata John Wick punya rencana lain. Pria tersebut mengatakan bahwa para tetua High Table tidak bisa ditemukan karena merekalah yang akan menemukanmu. Pria itu menjelaskan cara menemukan pemimpin High Table dengan cara berjalan di gurun pasir yang tandus dan harus sendirian sampai dirinya sekarat, barulah dia bisa melihat langsung ketua dari High Table. I am sorry, Mr. Wick. Order and rule has been by your own action. You were broken. I cannot tell you where to find the elder. Hingga saat Sofia dan John akan pergi, pria tersebut pun minta 1 tumbal sebagai ganti atas informasi tersebut. Hingga pria itu langsung membunuh 1 anjingnya tanpa memberitahu terlebih dahulu. Sontak hal tersebut membuat Sofia shock hingga tiba-tiba You shot my dog. We gotta go. sesuai dengan yang dikatakan si pria, John Wick memutuskan untuk berjalan di gurun pasir yang tandus, berharap akan bertemu dengan tetua High Table. Sejauh mata memandang, John hanya bisa melihat padang gurun pasir hingga akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Adegan berpindah ke Raja Pengemis milik Boiri, di mana Zero dan 2 anak buahnya lagi-lagi membantai pasukan Boiri sesuai dengan perintah dari si adjudikator. Hingga saat bertemu Boiri, tiba-tiba Long live the king is dead. Avert your eyes, my sweet. adegan kembali berpindah ke John Wick yang akhirnya berhasil ditemukan oleh The High Table, kemudian dibawa menghadap langsung kepada The Elder yang merupakan salah satu petinggi The High Table. Tak banyak basa-basi, John Wick memohon kepada The Elder untuk mengembalikan keanggotaan dan melepaskan status ekskomunikadonya. The Elder memberi saran bahwa John Wick harus membunuh Winston karena telah melakukan pelanggaran saat menolong John Wick. Hal tersebut membuat John Wick terkejut sekali
sekaligus dilema karena Winston sudah dianggap seperti sahabatnya dan sering menolongnya, hingga terakhir Winston menolong John Wick. Namun karena tidak punya pilihan lain dan sepertinya John Wick memiliki rencana lain, ia pun menyanggupi perintah The Elder yang harus memotong salah satu jarinya sebagai tanda kesetiaan kepada Hightail. One of the excommunicado will be lifted. I will, sir. Cast aside your weakness. Saat akan pergi, The Elder pun memberikan satu tugas lagi kepada John Wick, yaitu untuk berhitung 1-10, tetapi John Wick tidak bisa melakukannya dan segera pergi dari sana. Singkat cerita, John Wick sudah sampai ke New York, di mana dia sudah disambut oleh 2 orang assassin yang langsung dibunuh oleh anak buah Zero dan timnya, dengan tujuan untuk dipertemukan langsung dengan Zero pemimpinnya. Hingga saat mereka bertemu, Zero pun langsung menunjukkan kehebatan kemampuannya, di mana anak buah Zero bisa melakukan trik muncul secara tiba-tiba kemudian menghilang dan muncul lagi kembali tepat di belakang John Wick. Lalu John Wick pun langsung membunuhnya dan menghilang seperti mereka hingga Zero terkesima. Tak hanya itu, di luar stadion sudah ada 2 assassin bermotor sedang menunggunya. Namun dengan cepat John Wick langsung melumpuhkan satu dari mereka dan menggunakan motornya untuk kabur dari sana. Kini John Wick dikejar oleh banyak sekali assassin bermotor hingga terjadi perkelahian di jalan. Saat sampai di Continental, Zero sedikit lagi bisa membunuh John Wick, tetapi dicegah oleh si resepsionis yang melarangnya membunuh di area tersebut. Untuk itu John Wick pun masuk ke dalam Continental, disusul dengan Zero yang ikut duduk tepat di sampingnya. Ternyata si Zero adalah penggemar berat John Wick. Tak lama muncullah si resepsionis untuk mempersilahkan menemui Winston. Hingga saat mereka bertemu, Winston ternyata sudah mengetahui bahwa Hightail mengirim John Wick untuk membunuh dirinya. Tak lama muncul si adjudikator untuk menanyakan pertanyaan yang sama dan dijawabnya tentu tidak. Winston dan John Wick memilih untuk melawan Hightail. Dengan cepat si adjudikator untuk merubah status Hotel Continental cabang New York menjadi tidak netral, yang berarti pembunuhan bisa dilakukan di sana. Tidak hanya itu, pembersihan akan dilakukan dengan mengirim pasukan khusus untuk membunuh pengelola hotel sekaligus John Wick. Dengan cepat Winston pun membawa John Wick ruangan senjatanya untuk mempersiapkan diri, di mana John Wick, resepsionis dan beberapa anak buah Winston akan mencoba melawan pasukan khusus tersebut. Hingga saat tiba, ternyata pasukan Hightail memakai baju pelindung yang tahan peluru, hingga John Wick dan resepsionis kesulitan membunuh mereka. Untuk itu John kembali ke ruangan Winston, di mana resepsionis menyarankan memakai senjata yang bisa menembus baju pelindung mereka dengan shotgun level 7. Tak ingin membuang waktu, John Wick pun segera keluar dan membantai mereka semua tak tersisa. Namun hal itu belumlah selesai karena masih ada Zero dan beberapa anak buahnya, di mana John harus bertarung kembali dengan mereka tepat di ruang penuh kaca. Setelah berhasil di lantai 1, John Wick naik ke lantai 2. Kang Yayan dan Kang Cecep yang siap untuk menghajar kembali dengan senjata tradisional asal Minangkabau yaitu kerambit. Kang Yayan dan Kang Cecep pun melakukan kombinasi serangan yang membuat John Wick tersungkur. Pada akhirnya John bisa mengalahkan mereka berdua, namun John Wick tidak membunuh mereka berdua. Hingga saat tiba, John Wick pun harus bertarung dengan raja terakhir yaitu Zero, di mana Zero ini sebenarnya terobsesi dengan sosok John Wick yang melegenda dan ingin dianggap sejajar dengannya. Namun sayang karena John Wick lebih unggul secara pengalaman dan karakter, Zero pun harus tewas mengenaskan dengan pedang menancap tepat di dadanya. Setelah semua yang terjadi tak terduga, Winston melakukan perundingan dengan si adjudikator. Ketika Winston mau membunuh John Wick, Winston akan mendapatkan kerajaannya sebagai manajer The Continental. Lalu tiba-tiba Winston pun menembak John Wick beberapa kali hingga membuat terjatuh dari gedung. Dirasa masalah selesai, adjudikator pun pamit untuk pulang. Tetapi ketika melihat ke samping gedung, John Wick sudah tidak ada di sana. Dengan sedikit ketakutan, dia pun kembali menemui Winston untuk menyuruhnya agar memastikan kematian
kematian John Wick. Ternyata Winston sudah memperhitungkan kemungkinan tersebut, termasuk titik letak dia terjatuh. Faktanya ternyata John Wick masih hidup dan dibawa oleh pengemis yang merupakan anak buah dari Boyri, di mana si Boyri ini nampak menyedihkan sekali akibat sabetan pedang Zero dengan penuh amarah dan kebencian terhadap The Table, hingga film pun tamat. Raise a hand if you can hear me, John. You look as bad as I feel. How you doing, John? Yeah.